Ulang tahun rohani. Keluaran 13 ayat 3. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Setiap tahun umur kita semakin bertambah. Apa yang pertama kali terlintas ketika mendengar kata ulang tahun? Mungkin kita langsung membayangkan kue tart, hadiah, keluarga, para sahabat terdekat kita, serta pesta yang meriah. Bagaimana dengan ulang tahun rohani, hari peringatan, di mana kita dibaptis dan menerima karunia keselamatan? Apa yang terlintas dalam benak kita? Sebuah quote dari George Meredith mengatakan, "Don't just count your years, make your years count." Artinya, jangan hanya menghitung tahun-tahunmu, jadikan tahun-tahunmu berarti. Pada renungan hari ini, kita membaca bahwa Musa memerintahkan bangsa Israel untuk merayakan hari raya roti tidak beragi, untuk mengingat bagaimana Tuhan dengan tangannya telah membawa mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Hari di mana kita memperoleh karunia keselamatan, seharusnya juga patut kita rayakan dan renungkan betapa besar kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Tidak hanya itu, ulang tahun usia kerohanian kita hendaknya membuat kita mengingat beberapa hal. Pertama, bersyukur atas tahun-tahun yang telah lalu. Tahun demi tahun, kita telah menghadapi berbagai perjuangan dan kebahagiaan. Kita telah mengalami kegagalan dan pencapaian, tangis dan sorak-sorai. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa setiap tahun adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Selain itu, ulang tahun rohani juga merupakan waktu untuk merenungkan perjalanan spiritual kita. Kita dapat bertanya pada diri sendiri, apakah kita telah tumbuh dalam iman? Apakah kita telah lebih dekat dengan Tuhan? Dan apakah kita semakin bertumbuh dalam kasih kita kepada Tuhan dan orang di sekitar kita? Ulang tahun rohani adalah saat yang baik untuk menilai kembali hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan bagaimana kita dapat memperbaikinya di tahun-tahun mendatang. Kedua, mengenali kerendahan hati di tengah kebesaran Tuhan. Seringkali kita merasa bangga dengan pencapaian dan keberhasilan kita. Namun, sebagai orang percaya, kita juga perlu merenungkan kerendahan hati di tengah kebesaran Tuhan. Ini adalah saat yang tepat untuk mengenali bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah darinya. Di dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari Tuhan yang tidak berubah. Yakobus 1 ayat 17. Ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita, baik itu keberhasilan, kesehatan, atau kebahagiaan, berasal dari Tuhan. Kita tidak boleh merasa sombong atau lupa akan sumbernya. Selain itu, penting bagi kita untuk tidak terlalu fokus pada diri sendiri. Ulang tahun dapat menjadi kesempatan untuk merenungkan tentang bagaimana kita dapat memberkati orang lain dan menjalani hidup dengan penuh kasih dan pengabdian. Kita dapat bertanya pada diri sendiri, bagaimana kita dapat menjadi berkat bagi orang lain di tahun-tahun mendatang. Ketiga, mengarahkan pencapaian kepada kemuliaan Tuhan. Ulang tahun rohani seringkali menjadi waktu untuk merayakan pencapaian kita yang telah kita raih dalam hidup kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Namun, sebagai orang percaya, kita harus mengarahkan semua pencapaian tersebut kepada kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita dapat
menggunakan talenta kita dan berkat yang telah kita terima untuk melayani Tuhan. Keempat, menghadapi tantangan dengan iman. Setiap tahun yang kita jalani tidak hanya penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan, tetapi juga dengan berbagai tantangan. Ulang tahun rohani adalah waktu yang baik untuk merenungkan bagaimana kita dapat menghadapi semua tantangan di tahun mendatang dengan iman yang semakin bertumbuh dan keyakinan yang semakin dalam kepada Tuhan. Kelima, mengenali rencana Tuhan dalam hidup kita. Setiap tahun yang kita alami adalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Saat kita merayakan ulang tahun rohani, marilah kita merenungkan tentang bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, agar kita dapat lebih mengenali rencana dan kehendak-Nya. Dalam kitab Amsal 19 ayat 21, kita diajarkan bahwa banyak perencanaan dalam hati manusia, tetapi rencana Tuhan yang akan terlaksana. Ini mengingatkan kita bahwa kita dapat merencanakan banyak hal dalam hidup kita, tetapi yang paling penting adalah mengikuti rencana Tuhan. Ini tentang bagaimana kita dapat lebih mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Kita dapat bertanya pada diri sendiri, apakah kita telah melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan, dalam menghadapi tantangan, dan dalam merayakan pencapaian kita, sehingga semakin hari kehidupan rohani kita semakin berdewasa dan membuat nama Tuhan semakin dipermuliakan. Semoga Tuhan Yesus memberkati.